Di tengah gegap gempita, Stadion Gelora Bung Karno yang malam itu penuh oleh semangat dan flare merah putih. Mimpi Garuda Muda untuk mengangkat trofi Piala AFF U23 2025 harus rela dikubur pelan-pelan oleh satu nama yang mungkin akan terus bergema di kepala kita sampai minggu depan. Nguyen Chang Phuong. Yap, pemain Vietnam itu jadi malaikat maut bagi Indonesia. Malam itu lewat satu gol tunggal yang bikin jantung kita sempat berhenti berdetak sejenak. Vietnam pun keluar sebagai juara lagi untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan kita kembali ke timeline Twitter, bikin meme dan mulai kangen sama pelatih lama. Tapi tunggu dulu, mari kita rewind sebentar karena pertandingan ini bukan sekedar kalah menang. Ini adalah drama penuh tensi, penuh emosi dan penuh momen yang bikin kita pengen lempar bantal ke TV. Tapi jangan juga diam-diam bangga sama perjuangan anak-anak muda di lapangan. Mereka bukan tanpa perlawanan. Sejak menit pertama, atmosfer GBK sudah serasa kayak final Liga Champions versi ASEAN. Sorak-sorai spanduk dukungan dan komentator yang volumenya sekeras petasan tahun baru. Semua menyatu menciptakan suasana yang magis. Timnas Indonesia U23 dipimpin oleh pelatih pilihan ketua umum mencoba tampil menekan dan mendominasi. Tapi masalahnya Vietnam ini bukan tim ecek-ecek. Mereka datang dengan status juara bertahan. Diasuh pelatih Korea Kim Sang-sik yang selalu berdiri di pinggir lapangan. Kelihatan kayak bisa ngebaca pikiran pemain lawan. Laga berlangsung ketat, tapi satu nama dari kubu kita layak dapat spotlight malam itu. Robby Darwish, si jenderal lapangan tengah dari Persib itu tampil Spartan. Dia ngatur tempo, jagain pertahanan dan kalau perlu ngegas ke depan. Kalau timnas ini punya roh, ya mungkin itu Robby. Beberapa kali dia ngeblok serangan Vietnam dengan presisi ninja napas yang kayak nggak habis-habis. Netizen pun sempat membandingkan dia dengan pemain top Asia Tenggara masa lalu. Bahkan sempat ada yang nyeletuk Robby Darwish ini kalau main di SEA Games 2011 mungkin kita udah emas bro. Namun gol datang lewat Nguyen Chang Phuong, sang predator Vietnam yang malam ini tampil tenang dan efisien. Detail golnya sendiri masih jadi bahan perdebatan netizen. Ada yang bilang terjadi karena miskomunikasi, ada yang bilang karena pressing yang telat. Tapi satu yang pasti, skor menjadi 1-0 dan suasana GBK langsung berubah dari gegap gempita jadi sendu membisu. Ada yang duduk terdiam, ada yang masih nyanyi sambil melambai, tapi ada juga yang udah buka aplikasi ojek buat pulang duluan. Dan disinilah semua mulai memanas. Menit-menit akhir pertandingan berubah jadi semi WWE, adu dorong, protes, bahkan official timnas Indonesia dapat kartu merah. Official pun ikut bertanding malam ini. Kata netizen lengkap dengan meme wasit ngeluarin kartu ke bangku cadangan. Emosi memuncak, bukan cuma di lapangan, tapi juga di timeline media sosial. Netizen Indonesia seperti biasa nggak pernah kekurangan amunisi. Ya betul, kangen Shin Taeyong, mantan pelatih Garuda yang dikenal galak, perfeksionis tapi selalu bawa rasa aman. Banyak yang bilang kalau ada Shin, Vietnam gak bakal ngelunjak begitu. Atau yang lebih satir, dulu Vietnam kalau ketemu kita kayak lagi lomba lari lawan angin. Sekarang kita yang ngos-ngosan. Namun di tengah amarah dan kecewa, satu hal yang patut diapresiasi, mentalitas anak muda ini. Mereka gak nyerah, bahkan setelah tertinggal, bola terus digiring, crossing dikirim dan tembakan dilepaskan meski mentah di tangan kiper atau nyasar ke iklan LED. Ada momen di menit 85 saat Robby Darwish berusaha menggiring bola melewati dua pemain lawan dan GBK berdiri memberi tepuk tangan. Itu bukan sekedar dukungan, tapi juga penghargaan atas kerja keras. Lalu saat peluit akhir dibunyikan, kita semua tahu cerita ini belum berakhir. Vietnam boleh bawa pulang piala, tapi Indonesia bawa pulang pelajaran. Kita belum juara. Ya, tapi kita bukan tim yang sama kayak 10 tahun lalu. Sekarang ada Robby, ada bek muda yang berani duel, ada sayap yang larinya kayak naik motor listrik. Tinggal polosan, tinggal kepercayaan diri dan tentu pelatih yang bisa menyatukan potensi besar ini jadi tim juara. Terlepas dari segalanya, satu fakta yang gak bisa dibantah adalah kita peduli, kita sedih karena kita sayang, kita ngamuk karena kita berharap, kita baper karena kita percaya. Ini bukan cuma soal skor 1-0, ini soal gairah kolektif bangsa yang mencintai sepak bola meski sering disakiti. Kita bukan cuma penonton, kita fans sejati. Dan malam itu di GBK meski tanpa trofi, Garuda Muda tetap pulang dengan pelukan dan tepuk tangan. AFF U23 ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada SEA Games, ASEAN Games, bahkan mungkin Piala Asia U23. Dan siapa tahu Robby Darwish dan kawan-kawan bakal jadi tulang punggung timnas senior ke Piala Dunia 2034.
Untuk sekarang, mari tepuk tangan buat para pejuang muda kita. Jangan cuma komen pas kalah, dukung terus karena mereka bukan cuma main bola. Mereka bawa nama kita semua di dada. Dan untuk Vietnam, selamat.